Ya, Oke. kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semangat ya, Pi ya? Semangat. Saya udah mau buka baju, tadi mau ganti baju Garuda di dadaku. Jangan di layar TV dong. Iya. Berabe nanti. Oke, tapi saya pengen lihat yang satu ini, apakah dia sudah menggunakan Garuda di dadaku nih, seorang Fenart Huta Barat, pengamat sepak bola tanah air. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Pepe. Bang Pepe. Pagi Mas Arif, pagi Mbak Rati. Udah nih, Mas Arif udah di Garuda ada. Udah dipakai ya? Dari pagi udah dipakai nih. Sampai Udah, malam. Udah. Wih, luar biasa. Bang Pepe, pertanyaan pertama saya. Apa kemungkinan yang akan terjadi malam nanti bila mana Garuda Muda kita ini menghadapi juara bertahan Vietnam? Iya, pasti pertandingan nggak gampang ya bagi timnas Indonesia karena kita tahu juga sebagai juara bertahan dan juga pasti juga ini Vietnam pengen meraih rekor mereka untuk menjadi 3 kali juara berturut-turut ya, tentunya sangat berat juga pasti buat Indonesia. Tentunya kesempatan pasti tetap ada karena kalau saya lihat ya penampilan dari pemain-pemain Indonesia dari awal pertandingan melawan Brunei Darussalam terus sampai akhirnya mengalahkan Thailand, saya pikir pertandingan para pemain juga sudah sangat baik ya untuk menjalankan instruksi daripada Gerald Vandenberg. Cuma memang ada kendala ya, kita lihat ketika pada saat tidak ada pemain-pemain kunci yang tampil, terutama bagi Arkan Fikri dan juga Tony, ini membuat kelihatannya improvisasi dan juga variasi permainan dari Indonesia ini agak sedikit berkurang, begitu Mas Arif? Ya, betul. Ya, Bang Pepe, kira-kira komposisi pemain gimana nih Bang? Karena kan ada 3 pemain nampaknya nggak bisa berlaga malam ini. Ya. Lini mana yang harus diperkuat oleh timnas? Iya, tapi yang saya dengar ya 3 pemain yang mungkin dikabarkan tidak bisa bermain kayak Arkan, ada Jane Raven juga dan juga Tony itu sudah ikut berlatih ya di sesi latihan terakhir bagi tim nasional. Kita berharap mereka bisa turun bermain dan kita juga berharap bahwa tim medis dan juga fisio dari Indonesia bisa menjamin mereka bisa turun karena kita sangat berharap ya terutama bagi Arkan di tengah juga bagi Tony karena kalau kita lihat penampilan dari Tony dan juga Arkan ini sangat mobile untuk bisa menjaga permainan di jantung permainan di sektor tengah. Kita lihat ada perubahan memang pada saat kedua pemain tidak bisa bermain. Kita pada saat melawan Thailand itu Doni Tri dimainkan ke sektor tengah bersama dengan Dion menggantikan peran daripada seorang Arkan. Tapi kita lihat tidak begitu berjalan maksimal. Dan ketika pada saat gol Thailand terjadi, itu kesalahan dari sektor tengah di mana Dion memberikan passing yang begitu lemah, tidak sampai ke rekannya dan akhirnya ada yang namanya counter attack cepat dari Thailand dan akhirnya gol tercipta. Nah, ini yang harus diwaspadai ketika kita melakukan kesalahan elementer dan akhirnya kita bisa dihukum dengan serangan balik cepat oleh lawan kita nanti. Apalagi nih yang namanya Vietnam ini sangat luar biasa kolektivitas dan juga kecepatannya. Ini harus dijaga dan para pemain Indonesia harus benar-benar disiplin ya dalam menjaga setiap jengkal lapangan permainan. Kalau kita melihat lawan Thailand kemarin saja, sebetulnya kan banyak opportunity ya, banyak kesempatan. Betul. Sebetulnya kita bisa mencetak gol lebih dulu. Sebagaimana pernyataan dari Gerald Vandenberg pada saat konferensi pers di akhir gitu. Agak sedikit kecewa karena seharusnya kita bisa lebih dulu mendulang poin gitu ketimbang kita harus berlama-lama hingga 120 menit gitu Bang Fenar. Anda tadi menyebutkan Vietnam ini kaya akan kreativitas. Nah, bagaimana kita mungkin menghadapi yang penuh akan kreativitas, tapi di satu sisi kita juga menyimpan dendam juga nih terhadap Vietnam. Iya, kalau tadi berbicara masalah gagalnya kita menciptakan gol dari peluang yang didapat ya, saya pikir ini adalah sepak bola ya Mas Arif ya. Bagaimanapun juga kalau memang pemain sudah berusaha dan memang ternyata pertahanan lawan lebih bagus, kiper juga lebih siap untuk menjaga serangan-serangan dari para pemain Indonesia. Saya pikir ini memang tidak bisa disalahkan juga. Namun memang saya setuju ya, setiap peluang itu kalau bisa dimaksimalkan. Nah, kalau berbicara dengan permainan dari Vietnam sendiri, kita pernah dikalahkan oleh Vietnam di tahun 2023. Tapi kita juga pernah menjadi juara di tahun 2019 ketika itu mengalahkan Thailand di eranya Coach Indro Safri. Pencetak gol itu kalau saya tidak salah ada Osvaldo Hai dan juga Sani Rizky. Artinya di kategori U23 ini kita punya potensi sangat besar untuk bisa menjadi juara kembali. Karena kita tahu kita bermain sebagai tuan rumah menghadapi Vietnam, justru seharusnya under pressure tuh ada bagi tim Vietnam. Makanya saya juga berharap para supporter juga bisa memenuhi GBK untuk memberikan dukungan dan tentunya untuk bisa memotivasi para pemain. Dan pemain juga apabila dimainkan nanti bisa menjaga strategi dengan baik dan berusaha untuk maksimal memberikan juara bagi tim nasional atau juga bagi Indonesia sendiri.
Oke, berarti bermain di kandang sendiri kalau menurut Bang Veve ini akan menjadi kekuatan ya, bukan menjadi tekanan untuk timnas kita ya? Iya, seharusnya menjadi tambahan motivasi ya. Karena kita tahu bermain sebagai tuan rumah, tentunya pressure itu menurut saya justru Ya. malah akan didapat oleh Vietnam. Nah, kalau justru malah pressure itu Oke. justru menjadi beban bagi timnas Indonesia, saya pikir ini menjadi malah bumerang ya. Dan kalau melihat bagaimana para pemain yang ada di timnas Indonesia sekarang ini kan mayoritas pemain-pemain muda yang juga di klubnya masing-masing mereka mendapatkan jam bermain cukup banyak. Artinya pengalaman, experience Oke. mereka juga udah punya ya. Dan saya setuju ya dengan cara permainan yang kita lakukan saat ini dengan bermain di sektor flank, kecepatan ada Raihan Hanan, di kirinya ada Rahmat Arjuna dari Bali United. Sementara di tengah menurut saya yang perlunya kreativitas dan memang kita berharap Arkan Fikri, Tony sebagai penjegal di sektor tengah itu bisa dimainkan. Kalau berbicara pemain lini belakang saya pikir sudah cukup bagus, di Baik. mana Kakang dan juga Adek Arel bisa bermain sangat kolektif bersama-sama. Kadek Arel, betul. Oke, ini terakhir nih Bang Veve. Saya tidak mau dulu Ya. mendahului pertandingan tadi malam dengan bertanya skor. Skornya. Tapi ketika peluit panjang ditiupkan di awal pertandingan ini, apa yang harus dilakukan, strategi seperti apa? Bertahan, menyerang, atau seperti apa? Ya kalau melihat dari pertandingan yang sudah dilakukan oleh tim dari timnas kita melihat memang dalam penguasaan bola kita sangat bagus ya. Ball position kita sangat bagus. Melawan Thailand pun juga Oke. kita menang ball position. Artinya kita harus tetap menguasai bola dan kita harus memulai serangan dari menit awal karena kita tahu gol cepat itu akan kembali mengangkat motivasi para pemain untuk bisa mengembangkan permainannya menit per menit. Dan kita harapkan kita tidak kebobolan duluan nih Mas Arief. Karena apa? Kalau sudah kebobolan duluan itu pasti akan terjadi kepanikan, Menurunkan- terjadi buru-buru dan iya. akhirnya membuat kita betul. Jadi akhirnya kita bisa tidak siap lah untuk bisa bermain lebih baik lagi. Nah, kalau menurut saya untuk skor ini mungkin dengan permainan lawan Vietnam ya, mungkin skor tipis ya. Mungkin bisa menang 1-0 atau 2-1, tapi saya lebih 1-0. cenderung melihat kayak pertandingan akan kepanjangan waktu ini. Baik. Baik. Baik, terima kasih banyak Bang Veve. Kita Bang Veve, terima kasih ya, berdoa Bang. bersama ya nanti. Semoga timnas kita Sama-sama. bisa membobol gawang. Merobek Iya. pertahanan. Oh, pertahanan. Waduh. Terima kasih Putih banyak. pusing deh kalau udah pakai kata-kata bola. Sama-sama Mas Arief, sama-sama Mbak Terima kasih Rati. banyak. Terima Sukses. kasih. Bang Veve. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, Sama-sama. dari Salam. sepak bola kita mengajak Kita Anda kemana? untuk melihat kondisi terkini di Pasar Taman Puring Kebayoran Baru. Ada rekan kami nanti Celia Alexandra yang akan menggambarkan situasi terkini sambil kita sedikit juga bernostalgia karena saya pribadi dan Rati juga punya catatan-catatan. Sering ke sana juga ya? Betul ya di Pasar Taman Puring ini. Saksikan laporan langsung Celia sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.